Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada yang kami muliakan dan beliau sedang sakit sehingga tidak bisa hadir, yakni saudara kami, saudara Ana dan guru kita Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat LCMA hafizahullahu ta'ala, syafahullahu syifaan ajilan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau dengan kesembuhan yang sempurna. Kepada Bapak Kiai Haji Pak Arta selaku Ketua MUI Cilengsi yang kami muliakan, para asatidzah dan ustadzat yang kami banggakan, dan kepada anak-anakku, para wisudawan dan wisudawati yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin dan taufik kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat ini untuk mengadakan haflah al-takharruj fi hadhihi sanatil mubarakah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Bapak Ibu, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, di hari ini hari yang penuh dengan kebahagiaan. Saya lihat Bapak Ibu, orang tua, wali murid dari wisudawan dan wisudawati penuh dengan senyuman karena bahagia melihat putra-putrinya lulus di tahun ini. Dan juga saya yakin untuk para pengajar, asatidzah atau ustadzat juga bahagia karena lelahnya dan capeknya mereka terbayarkan di hari ini. Anak-anak yang dibimbing lulus, alhamdulillah. Kemudian juga hari ini hari penuh kebahagiaan karena kita tahu anak-anak didik kita, para wisudawan dan wisudawati sekolah Al-Hunafa, Mahad Al-Hunafa li Tahfidil Quran, selama mereka belajar saya yakin lelah juga, bertahun-tahun belajar, dan hari ini bahagia lulus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan ikhwah akhwat sekalian yang Allah muliakan, izinkan ana untuk menyampaikan sebuah renungan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan khususnya kepada wisudawan dan wisudawati tentang makna kelulusan. Kelulusan yang para wisudawan dan wisudawati sekarang mencapainya itu hakikatnya merupakan salah satu dari fase ujian yang telah dilalui. Tetapi perlu diketahui bahwa selama hidup di dunia ini kita akan senantiasa menghadapi ujian. Dan lulusnya ini akan kita inginkan. Kita berharap kelulusan dengan lulusan yang baik. Nanti di akhir
nasihat ana akan sebutkan insyaallah taala apa yang dimaksud dengan kelulusan yang hakiki. Untuk anak-anakku, wisudawan dan wisudawati, dulu antum semua kuntum ta'ishuna fi ma'hadin wa fi bi'atin fiha kullu jamil, fi bi'atin salihatin wa tayyibatin wa mubarakah, fi bi'atin fiha amrun bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Untuk wisudawan dan wisudawati, dulu antum tinggal di Ma'had Al-Hunafa, ya, penuh dengan keindahan. Ada amar ma'ruf nahi munkar, ada nasihat ketika mendengar azan, ada yang mengingatkan untuk sholat. Ketika tiba saatnya untuk menghafal Al-Quran, ada yang mengingatkan untuk membuka mushaf dan untuk menghafal Quran. Ketika mungkin letih, lelah, atau lalai, ada guru-guru antum yang menasihati untuk senantiasa bersabar. Ketika kurang semangat, antum melihat kawan-kawan yang semangat, sehingga tumbuh semangat kembali. Tetapi setelah ini, khususnya untuk wisudawan yang SMA, ya, yang MA, antum akan memasuki dunia baru, bi'ah jadidah. Mungkin di antara antum ada yang melanjutkan kuliah, mungkin ada di antara antum dan antunna yang mungkin kerja, mungkin ngajar, dan memasuki bi'ah yang lebih luas lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi yang bergaul dengan masyarakat menghadapi berbagai macam syubhat wa syahawat. Dulu di sekolah atau di Ma'had Tahfidz Al-Hunafa, antum ada yang menjaga, ada yang senantiasa nasihati. Tetapi ketika keluar nanti ke bi'ah yang lebih luas lagi, maka di sini dituntut antum lebih kuat lagi. Iman harus lebih kuat lagi. Oleh karena itu dalam tausiah, ana di sini akan khususkan untuk wisudawan dan wisudawati beberapa nasihat dari ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang paling besar, yang paling agung adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nasihat dari Allah kepada antum semua dan kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini pun nasihat dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja antum berada, di mana saja Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Jadi ketika nanti terpeleset, dan ini sifat manusia, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia itu khata dengan sirah mubalaghah, sering terjatuh pada kesalahan. Rasul nasihati, wa atbi'il hasanat as-sayyi'ata al-hasanata, iringi perbuatan buruk dengan yang baik. Niscaya perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Kemudian nasihat dari Rasul, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini yang diinginkan dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mencontoh kepada kita akhlak yang mulia. Jadi saya yakin lulusan Hunafa, ya, boarding school ini insyaallah
akan memperhatikan nama baiknya dengan mencontohkan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini dengannya Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat manusia. Kemudian ikhwas sekalian yang Allah muliakan, di akhir ayat dari surat Ali Imran tadi Allah berpesan, Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati atau meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan Islam, iman, dan di atas sunnah Rasul kita SAW. Karena ikhwas sekalian yang Allah muliakan, wabil khusus kepada wisudawan dan wisudawati, iman itu sangat mahal harganya. Sangat-sangat mahal. Saya tanya, siapa di antara kita yang menabung emas? Ada yang menabung 5 gram. Itu mungkin kecil ya, bagi sebagian orang ya. Ada yang nabung 85 gram sudah nyampe nisab, sudah punya. Atau ada yang nabung emas 1 kilo, atau 2 kilo, atau 3 kilo, atau 1 ton. Saya yang punya emas 1 ton, dengan berbagai macam jenisnya. Kaya enggak orang yang punya emas 1 ton? Itu saya kaya sekali. Nah, perhatikan ikhwah yang Allah muliakan. Orang ngejar di dunia dan bangga kalau punya emas, walaupun mungkin semeja ini ya, kayaknya luar biasa. Kalau kita perhatikan surat Ali Imran ayat 91, kita akan sadar bahwa iman itu harganya mahal sekali. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, wa matu wa hum kufar, dan mereka mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, maka tidak akan mungkin diterima tebusan dari salah satu mereka untuk menebus diri mereka dari azab Allah di hari kiamat di akhirat kelak, walaupun salah satu mereka itu menebus dengan emas sebesar bumi ini, walau iftada bih, walaupun dia mau menembusnya. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin, bagi mereka azab yang pedih dan mereka tidak ada yang bisa menolong. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, jadi kita berdoa dan minta pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan meninggal di atas iman, Islam dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nasihat kepada wisudawan dan wisudawati, ketika antum masuk ke bi'ah yang baru, jaga iman, jaga Islam, karena harganya sangat mahal. Kemudian nasihat berikutnya adalah jaga sholat. Sholat ini penting sekali. Sholat itu untuk umat Islam nomor berapa? Nomor 1. Ya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, amal yang lain baik. Sholatnya buruk, amal yang lain buruk. Makanya nggak benar kalau misalkan ada yang ketika kita ngajak sholat ke orang, dia bilang, nanti mas sholat itu nomor 2. Benar nggak nih ucapannya? Kalau mengatakan nomor 2, berarti dia harus syahadat dulu. Ya tidak? Nah, kita umat Islam nggak boleh bercanda dalam masalah agama yang mengandung hal yang harus kita agungkan. Kemudian berikutnya yang ingin Ana wasiatkan kepada adik-adik atau anak-anakku wisudawan dan wisudawati, antum di Ma'had Al-Hunafa li Tahfidhil Quran ini menghafal Quran. Bahkan Masya Allah, Ana bangga sekali ada yang hafal Quran 30 juz,
ada yang di bawah 10, ada yang di atas 10. Ini sebuah kenikmatan yang besar. Wajib dijaga. Selama antum menjaga Quran, antum hidup dalam keberkahan. Karena apa? Karena Quran Allah sifati dengan berkah. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, yang kami berkahi. Jadi Quran ini berkah. Bahkan ada secara spesifik menyebutkan keberkahan, yakni tentang Al-Baqarah. Rasulullah SAW merintahkan pada kita, iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena tepinya berkah. Wa tarkaha hasrah. Dan cuek ninggalkan surat Al-Baqarah sebuah hasrah, penyesalan. Kita nanti akan nyesel kalau jauh dari Al-Baqarah. Dan Rasul berkata, wala tastati'uhal batalah, dan tukang-tukang sihir tidak akan mungkin sanggup mengganggu orang yang membacanya. Ini salah satu keutamaan dari surat Al-Baqarah. Jadi jaga Al-Quran, terus dibaca agar hidup berkah. Kemudian nasihat yang ketiga, ini mungkin nasihat terakhir karena saya yakin sudah banyak pesan dari yang disampaikan oleh Pak Kiai, kemudian Pak Ustadz juga, guru-guru kita di sini. Yang ketiga adalah, ini penting sekali, cari teman dan sahabat yang soleh atau solihah. Ya, jadi kalau kita kenal orang, mengenal siapa saja kita boleh kenal. Tapi yang dijadikan sahabat, teman dekat adalah orang yang bertakwa dan soleh atau solihah. Karena pertemanan yang didasari dengan ketakwaan itu akan langgeng sampai akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, kata Allah. Jadi teman-teman yang dekat itu nanti di hari kiamat sebagian mereka dengan yang lainnya menjadi apa? Menjadi musuh, kecuali orang bertakwa. Dan orang yang mengambil teman-teman yang menjerumuskan kepada perbuatan yang maksiat, jauh dari Allah, akan nyesal. Berkata, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Lihat, alangkah baiknya kalau dulu aku tidak mengambil fulan sebagai kawan. Jadi orang-orang yang mengambil kawannya, kawan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskannya ke maksiat, ini akan menyesal. Oleh karena itu anak-anakku yang Allah muliakan, wisudawan dan wisudawati, cari kawan yang baik, yang soleh dan soleha. Ya. Kalau kita mengenal orang, ya memang kita harus mengenal. Karena Allah ciptakan kita li ta'aruf, untuk saling mengenal. Tapi kalau mengambil sahabat, kawan dekat, harus hati-hati. Jangan sampai salah kawan, salah pergaulan. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan kepada wisudawan dan wisudawati. Kemudian kepada orang tua, wali murid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang anaknya lulus, ya, saya yakin bahagia. Tetapi ada kebahagiaan yang lebih besar yang diharapkan oleh antum semua, yakni istiqomahnya anak-anak antum, putra-putri antum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makna dari doa Rabbana, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, itu melihat keluarga dalam keadaan apa? Dalam keadaan taat. Ya. Makanya pesan untuk selalu berdoa kepada Allah dan memperbaiki diri agar keberkahan dari kesolehannya itu tertular. Dan kelulusan di hari ini kita semua bahagia, dan kebahagiaan ini mudah-mudahan tidak terputus. Kita mengharapkan kelulusan yang lebih besar lagi, lebih agung lagi, yakni kelulusan ketika menjelang kematian
dikasih kabar gembira oleh para malaikat. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat turun kemudian mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira atau berbahagialah dengan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini kelulusan yang hakiki. Dan ini bukan hanya untuk wisudawan dan wisudawati saja. Untuk kita semua mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kelulusan yang agung ini, di mana ketika di akhir hayat kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahan kita. Ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan anak-anak sekalian wisudawan dan wisudawati menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan menjadi kebanggaan dari orang tuanya, kemudian bermanfaat untuk agamanya, untuk keluarganya, untuk negerinya. Mudah-mudahan manfaat ini yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.